Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinun Saida dengan NIM 2022-11329, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 5L. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume 2 jurnal internasional sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Resume jurnal yang pertama berjudul Assessment Human Factor in the Adoption of Computer-Based Information System as the Internal Corporate Social Responsibility, atau menilai faktor manusia dalam adopsi informasi berbasis komputer sistem sebagai tanggung jawab sosial perusahaan internal. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang pendahuluan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi, hipotesis utama, hasil dan temuan penelitian, implikasi dan kontribusi penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran penelitian lanjutan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini membahas tentang teknologi informasi pada umumnya melakukan pekerjaan cerdas karena alur kerja mereka otomatis dengan efisien untuk menggantikan pekerjaan manual yang ketat. Sistem ini mengalir dengan penggunaan teknologi. Selain penyimpanan yang efektif dan pengambilan data yang efisien, komputer Based Information System memiliki banyak manfaat termasuk informasi kualitatif, presentasi, layanan baru, dan keintiman pelanggan. Namun, tantangan tertentu yang mungkin timbul setelah penerapan teknologi informasi sering kali diabaikan sebelum sistem diadopsi, yang ada pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CRS internal. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk menentukan secara empiris hubungan antara mengungkapkan niat untuk menerapkan CBS dan persepsi karyawan terhadap motivasi kerja dan ketidakamanan kerja. Yang kedua adalah untuk mengeksplorasi peran moderasi literasi komputer di berbagai sektor bisnis. Yang terakhir, untuk memahami dampak adopsi GPS terhadap motivasi karyawan di tempat kerja sehingga berkontribusi pada literatur yang ada tentang peran teknologi dalam strategi manusia dan manajemen. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Teknologi informasi dan sistem informasi terkadang dianggap sama. Namun ini terdapat perbedaan yang signifikan dalam setiap terminologinya. Dan pemahaman ini masing-masing diperlukan untuk membahas isu-isu yang lebih relevan. Namun belum ada studi konferensif dalam ilmu sosial dan antropologi karyawan yang mengeksplorasi pendapat dan kekhawatiran karyawan, membimbing manajer bisnis tentang keamanan kerja dan implementasi GPS dan memenuhi CRS internal. Selanjutnya ada metodologi. Kuesioner komprehensif dirancang dan disebarkan kepada 120 karyawan perusahaan dengan rencana implementasi GPS atau Computer Based Information System. Penelitian ini dilakukan di negara Hangzhou, Cina, dan data dikumpulkan dari responden di 20 kota yang berada di 4 Asia. Hipotesis ini tentang mengungkapkan maksud implementasi GPS dan faktor manusia diuji menggunakan analisis korelasi dan regresi pada data dari 108 karyawan atau tingkat respondennya 90%. Selanjutnya ada hipotesis utama. Hipotesis dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, penjadwalan penerapan GPS pada suatu perusahaan memberikan dampak positif terhadap motivasi karyawan. Yang kedua, hipotesisnya kehendak penerapan GPS ini di suatu perusahaan akan bertambah negatif terhadap ketidakamanan kerja karyawan. Hipotesis yang ketiga, hubungan antara pengungkapan GPS dan motivasi dimodernisasi oleh literasi komputer sehingga buta komputer akan berdampak buruk pada hubungan tersebut. Yang keempat, terakhir, hipotesisnya adalah hubungan antara pengungkapkan GPS dan ketidakamanan kerja dimodernisasi oleh literasi komputer sehingga buta komputer akan berdampak buruk pada hubungan tersebut.
Selanjutnya adalah hasil dan temuan pada penelitian ini. Hasilnya yaitu studi tersebut menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara minat perusahaan dalam mempertahankan karyawannya dan minat karyawannya terhadap pekerjaan mereka. Lalu ada hasilnya menunjukkan defisiasi standar yang tinggi dalam motivasi kerja dan korelasi negatif antara niat GPS dan buta komputer, yang menunjukkan bahwa individu yang buta komputer cenderung menolak penerapan Computer Based Information System. Selanjutnya ada implikasi dan kontribusi pada penelitian ini. Studi kami memberikan implikasi teoritis untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan etika dari adopsi GPS. Studi ini mengidentifikasi elemen-elemen utama pengembangan teknologi, keberlanjutan pekerjaan, dan kontribusi antropologis untuk memajukan pengetahuan tentang GPS internal. Temuan kami memiliki implikasi praktis bagi Departemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Perusahaan, dan Manajemen Sistem Informasi Manajemen di industri manufaktur untuk mengimplementasikan GPS yang strategis. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran penelitian ini. Studi ini menyoroti perlunya memotivasi dan menenangkan kepada karyawan secara mental di perusahaan yang berencana beralih ke dalam sistem manual ke GPS atau Computer Based Information System. Penelitian ini di masa mendatang harus mempertimbangkan studi multisumber yang melibatkan tingkat hierarki dalam organisasi untuk lebih memahami dinamika antara adopsi GPS, motivasi kerja, dan ketidakamanan kerja. Selanjutnya, saya akan membahas resume jurnal yang kedua yang berjudul Development of an Integrated Model for Successful Adoption of Management Information System in Yemeni Telecommunication Organisasi, atau pengembangan model terintegrasi untuk keberhasilan adopsi sistem informasi manajemen di organisasi telekomunikasi di Yaman. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang pendahuluan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi, hipotesis utama, hasil dan temuan penelitian, implikasi dan kontribusi penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran penelitian lanjutan. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam sektor telekomunikasi ini adalah kontribusi signifikan terhadap ekonomi negara. Di negara yang berkembang seperti Yaman, sektor ini mengalami transformasi signifikan dan memberikan dampak besar pada perekonomian. Sistem Informasi Manajemen atau MIS diterapkan di organisasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Namun, terjadi banyak masalah yang dapat menghambat keberhasilan penerapan sistem ini dan teknologi informasi manajemen dalam organisasinya. Sebagian besar literatur berfokus pada isu-isu seperti pelatihan, dukungan manajemen, kualitas informasi, kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, dan ketidakhadiran karyawan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan model terintegrasi untuk penerapan informasi manajemen dalam organisasi telekomunikasi, khususnya di kota Yaman. Yang kedua ada untuk menilai keberhasilan sistem informasi telah diidentifikasi sebagai salah satu isu paling kritis di bidang sistem informasi. Dan yang terakhir memberikan pengetahuan kepada manajemen tentang peran faktor teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia di kalangan karyawan. Tinjauan pustaka. Teori di bidang keberhasilan adopsi sistem informasi adalah alat penting yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Terdapat ada 8 teori di bidang ini. Yang pertama adalah Theory of Reaction Action TEA, Social Cognitive Theory SCT, Technology Acceptance Model, Theory of Planet Behavior, Model of PC Utilization, Multifunctional Model, Combined SEM dan TBB, dan teori difusi informasi. Namun, penulis menemukan bahwa model yang paling tepat untuk diadopsi dalam penelitian ini yaitu TAM, TAM2, TAM3, EUCE, CTAM, dan TPB
dan match. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh data yang mengukur kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dukungan manajemen puncak, pelatihan pengguna, efikasi diri komputer, pengalaman komputer, manfaat yang dirasakan, kepuasan pengguna, dan dampak kinerja individu. Item survei didasarkan pada instrumen yang divalidasi dalam literatur masa lalu. Kuesioner dilakukan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data primer, kemudian data dianalisis dengan menggunakan software AMOS dan program statistik SPSS. Penelitian ini menggunakan pemodelan persamaan struktural untuk menguji hipotesisnya, model dan mengukur kesesuaian model. Penelitian menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer yang dianalisis dengan AMOS versi 21 dan SPSS versi 22. Respon rate adalah 60,57% dengan 382 kasus efektif yang dianalisis menggunakan teknik SEM. Data diperoleh dari 4 perusahaan telekomunikasi dan diuji dengan CFA dan SEM. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1A ada hubungan positif antara kualitas sistem dan manfaat yang dirasakan. H1B terdapat hubungan positif antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna. H2A ada hubungan positif antara kualitas informasi dan manfaat yang dirasakan. H2B terdapat hubungan positif antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna. H3A terdapat hubungan positif antara kualitas layanan dengan persepsi manfaat. H3B terdapat hubungan positif antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pengguna. H4A ada hubungan positif antara dukungan manajemen puncak dan manfaat yang dirasakan. H4B terdapat hubungan positif antara dukungan manajemen puncak dan kepuasan pengguna. H5A ada hubungan positif antara pelatihan pengguna dan manfaat yang dirasakan. H5B ada hubungan positif antara pelatihan pengguna dan kepuasan pengguna. H6A ada hubungan positif antara efikasi diri komputer dan manfaat yang dirasakan. H7A ada hubungan positif antara pengalaman komputer dan manfaat yang dirasakan. H7B ada hubungan positif antara pengalaman komputer dan kepuasan pengguna. H8A apakah ada hubungan yang positif antara persepsi kegunaan dan kepuasan pengguna. H8B apakah ada hubungan yang positif antara persepsi kegunaan dan dampak kinerja individu. Dan yang terakhir, hipotesis yang ke-9, terdapat hubungan positif antara kepuasan pengguna dan kinerja individu. Hasil dan temuan. Dampak kualitas sistem terhadap kegunaan yang dirasakan penelitian ini berpendapat bahwa kualitas sistem mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap kegunaan yang dirasakan. Dan kualitas sistem ini sebagai indikator penting keberhasilan adopsi sistem informasi. Dampak kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini berpendapat bahwa kualitas sistem mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap kepuasan pengguna. Dan kemudahan penggunaan merupakan item penting untuk mengukur kualitas sistem. Dampak kualitas informasi terhadap kegunaan yang dirasakan pada penelitian ini berpendapat bahwa kualitas informasi yang disediakan mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap manfaat yang dirasakan, dan kualitas informasi sebagai indikator penting keberhasilan penerapan sistem informasi. Selanjutnya ada implikasi dan kontribusi pada penelitian ini. Pengurus dan manajer organisasi harus menyadari bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Studi ini membantu para manajer dan pembuat kebijakan di negara-negara Arab untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada keberhasilan adopsi sistem informasi manajemen dalam organisasi. Selain itu, model yang diusulkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat diagnostik bagi administrator dan manajer organisasi untuk mengidentifikasi dampak penerapan sistem informasi manajemen terhadap kinerja individu. Akhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian yang mengevaluasi
hubungan antara faktor teknologi, faktor organisasi, dan faktor manusia dengan manfaat yang dirasakan. Selain itu, evaluasi hubungan antara faktor-faktor teknologi, faktor organisasi, faktor manusia, dan persepsi kegunaan dengan kepuasan pengguna. Selain itu juga evaluasi hubungan antara manfaat yang dirasakan dan kepuasan pengguna dengan kinerja individu. Data yang dikumpulkan dengan penggunaan kuesioner survei sebanyak 382 kasus efektif yang dihasilkan di analisis dengan teknik SEM untuk memvalidasi model teoritis dan menguji hipotesisnya, sehingga didapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Penelitian lanjutan peneliti ini merekomendasikan replikasi penelitian dengan mensurvei responden dari berbagai perusahaan dan menganalisis data untuk validasi lebih lanjut terhadap instrumen survei dan temuan penelitian akan bermanfaat bagi para praktisi yang menghasilkan penelitian lanjutan mengkonfirmatologi dalam proses berulang membantu meningkatkan secara terus-menerus dan memvalidasi instrumen dan penelitian. Demikian sudah presentasi saya kali ini yang membahas tentang resume jurnal internasional sebagai tugas sistem informasi manajemen. Bila ada kesalahan kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.